Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang keseimbangan hidrostatik dan juga geostropik. Bisa dilanjut. Untuk anggota kelompok 2 beranggotakan 10 orang. Lanjut. Untuk materi yang pertama ini ada persamaan gerak Boussinesq, yang dimana persamaan gerak Boussinesq ini digunakan dalam dinamika fluida dan sebagai cara untuk menyelesaikan aliran non-isotermal, seperti masalah konveksi alami, dinamika atmosfer, dinamika lautan, konveksi termal yang digunakan dalam bidang ilmu meteorologi dan juga oceanografi. Berikut merupakan persamaan yang berkaitan dengan dinamika fluida dalam persamaan Boussinesq yang digunakan untuk memodelkan aliran fluida yang mengalami gaya Coriolis. Yang bisa kita lihat di sini bisa dilihat ada 3 persamaan. Untuk persamaan pertama ini merupakan komponen kecepatan dalam arah X, yang dimana du bagi dt kurang Fv sama dengan partial Coriolis dibagi partial X ditambah V, yang dimana ini merupakan persamaan difusi viskositas. Lalu persamaan kedua adalah komponen kecepatan dalam arah Y, dv per dt merupakan persamaan dan Fu sama dengan partial Coriolis dibagi partial Y ditambah persamaan difusi viskositas. Lalu yang selanjutnya merupakan komponen kecepatan dalam arah Z, yaitu dW bagi dt sama dengan min partial Coriolis dibagi partial Z ditambah P ditambah difusi viskositas. Lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hydrostatic balance. Jadi di sini keseimbangan hidrostatik adalah kondisi di mana fluida berada dalam keadaan diam dan tidak mengalami percepatan. Nah, hal ini terjadi ketika gaya-gaya eksternal yang bekerja pada fluida, seperti gaya gravitasi diseimbangkan oleh gaya tekanan. Pada bidang ilmu oceanografi ini, keseimbangan hidrostatik digunakan untuk menghitung tekanan air di laut pada kedalaman tertentu. Keseimbangan hidrostatik itu dapat digunakan untuk menentukan V kapan saja. Namun untuk melakukannya kita harus berpikir sedikit lebih banyak tentang ketinggian dari permukaan laut dan juga hubungannya dengan tekanan. Nah, terdapat persamaan dari keseimbangan hidrostatik itu bisa kita lihat di bawah. Di situ ada diferensial P per diferensial Z sama dengan B, atau pada persamaan di mana diferensial per diferensial Z itu terdapat tekanan dan juga sama dengan P gravitasi diferensial pada rho. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terdapat free surface rate. Free surface rate ini atau ketinggian permukaan laut merupakan ketinggian rata-rata permukaan laut relatif terhadap datum referensi, biasanya ellipsoid ini. Tekanan di permukaan laut terutama disebabkan oleh tekanan atmosfer yang umumnya dapat diabaikan dibandingkan dengan tekanan yang dihasilkan secara internal oleh lautan. Hal ini diukur dengan menggunakan altimetri satelit yang melibatkan pengiriman radar atau pelipar cahaya dari satelit ke permukaan laut dan mengukur waktu tempuh pulang pergi. Pengukuran ini kemudian dikoreksi untuk berbagai atmosfer dan instrumental untuk mendapatkan tinggi permukaan laut secara selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan dari dinamik height. Ketinggian dinamis suatu patokan adalah ketinggian yang didasarkan pada bilangan geopotensial untuk stasiun tersebut yang menunjukkan permukaan geopotensial melalui patokan tersebut. Dalam oceanografi, besaran yang dikenal sebagai ketinggian dinamis menunjukkan variasi tekanan dinamis dibanding dengan ketinggian efektif permukaan laut. Dalam definisi kami, pendekatan Bosciunas mendefinisikan ketinggian dinamis sebagai D sama dengan V per G. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pressure. Integral NZ sama dengan PN dikurang PZ sama dengan negatif G integral NZ PdZ. PN adalah tekanan tepat di permukaan laut yang diberikan oleh tekanan atmosfer, meskipun pembebanan tekanan atmosfer mempunyai pengaruh yang kecil terhadap sirkulasi lautan. Hal ini secara umum dapat diabaikan jika dibandingkan dengan tekanan besar yang dihasilkan oleh lautan di dalam lautan. Mengambil PN sama dengan 0, untuk menyederhanakan pembukuan ini memberi PZ sama dengan G integral NZ PdZ kutip, yaitu hal ini diberikan mengintegrasikan keseimbangan hidrostatik untuk kepadatan latar belakang hingga Z sama dengan 0. Batas atas ini penting dibagi tekanan referensi ditentukan untuk permukaan datar. P referensi Z sama dengan G integral NZ P0 DZ. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang Rossby number. Rossby number kita gunakan untuk memperkirakan besaran relatif percepatan terhadap suku Coriolis di ruas kiri persamaan momentum horizontal. Rasio suku-suku ini mendefinisikan bilangan Rossby RO sama dengan DU per DT per V dikali V. F dikali V. Besarnya suku percepatan dapat diperkirakan sebagai U kuadrat per L, di mana U adalah skala percepatan aliran yang representatif dan L adalah skala panjang yang representatif. Jadi dapat diperkirakan bilangan Rossby sebagai RO sama dengan U per F dikali L. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai perwakilan? Untuk sirkulasi lautan skala besar, U sama dengan 0,01 M per S, L sama dengan 1000 km, dan F sama dengan 10 pangkat min 4 dikali S pangkat min 1. Ini memberi RO sama dengan 10 pangkat min 4. Jadi istilah percepatan seringkali diabaikan sama sekali. Terima kasih. Untuk bilangan Rossby rendah, percepatan dapat diabaikan. Oleh karena itu, persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi dua rumus. Yang pertama, minus F kali V sama dengan minus turunan parsial Pi terhadap X ditambah Nu kali nabla kuadrat U. Atau rumus yang kedua, F kali U sama dengan minus turunan parsial Pi terhadap Y ditambah Nu kali nabla kuadrat X. Aliran geostropik terjadi ketika gaya Coriolis dan gradien tekanan berada dalam kesetimbangan. Dalam situasi ini, gaya viskositas dan percepatan dapat diabaikan, sehingga bersamaan momentum horizontal dapat disederhanakan menjadi dua rumus. Rumus yang pertama yaitu minus F kali X sub G sama dengan minus turunan parsial Pi terhadap X. Atau rumus yang kedua, F kali X sub G sama dengan minus turunan parsial Pi terhadap Y. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya adalah aliran ageostrofik didefinisikan melalui keseimbangan antara gaya Coriolis dan gaya gesekan. Persamaan aliran ageostrofik dapat dihitung dengan menggunakan persamaan momentum. Dan persamaan kontinuan tersebut adalah minus F VA sama dengan nabla kuadrat U, FU A sama dengan nabla kuadrat U. Total aliran diberikan oleh jumlah komponen geostropik dan ageostropik. Komponen geostropik sendiri bergerak sejajar dengan garis isobar dan berbelok karena gaya Coriolis. Sedangkan komponen ageostropik tidak bergerak sejajar dengan garis isobar dan tidak berbelok karena gaya gesekan. Oleh karena itu, total aliran diberikan oleh jumlah komponen geostropik dan ageostropik yang menggunakan rumus U sama dengan UA ditambah UG. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Maria Dini Ayu Larasati dengan akhiranime 018 akan melanjutkan presentasi. Saya akan membahas mengenai geostropic flow. Aliran geostropik atau arus geostropik adalah fitur yang ada di mana-mana pada aliran di lautan dan atmosfer. Aliran geostropik ditandai dengan aliran sepanjang kontur tekanan. Nah, jadi arus geostropik ini terjadi karena adanya gaya gradien tekanan dan adanya gaya Coriolis. Gaya gradien tekanan membuat air laut bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Kemudian gaya Coriolis menyebabkan adanya pembelokan arah arus ke arah kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Kemudian, jika gaya Coriolis sudah sama besar dengan gaya gradien tekanan, maka terbentuklah arus yang memiliki kecepatan konstan, yaitu arus geostropik ini. Sebagai ilustrasi, yaitu pada gambar, ada disebutkan tekanan, yaitu low pressure, lalu ada membulat atau seperti berotasi ini itu akibat dari gaya Coriolis. Baik, saya lanjutkan. Jadi, arus berotasi atau yang berputar itu di sekitar tekanan minimum disebut dengan siklonik. Aliran siklon berlawanan arah jarum jam di belahan bumi utara, sementara dia searah dengan jarum jam di belahan bumi selatan. Hal ini berarti siklon ini berkebalikan dengan pembelokan arah oleh gaya Coriolis, yang dimana gaya Coriolis itu membelokkan arus ke kanan di belahan bumi utara, ke kanan itu searah jarum jam, lalu ke belahan bumi selatan dia ke kiri itu berlawanan jarum jam. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang thermal wind atau angin termal. Apa itu angin termal? Angin termal merupakan angin lokal yang terjadi karena perbedaan suhu antar daratan dan air. Angin termal ini menciptakan tekanan rendah dan tinggi yang menghasilkan aliran udara. Aliran geostropik sementara itu ditentukan oleh tekanan dan dipengaruhi oleh densitas melalui keseimbangan hidrostatik. Yang mana rumusnya yaitu min F parsial V G per parsial Z sama dengan min parsial per parsial X dikali parsial P per parsial Z sama dengan min parsial B per parsial X, dan juga rumus lainnya yaitu F parsial UG per parsial Z sama dengan min parsial per parsial Y dikali parsial P per parsial Z sama dengan min parsial B per parsial Y. Dari persamaan-persamaan ini, yang disebut dengan angin termal menghubungkan geseran vertikal dari aliran geostropik dengan gradien horizontal daya apung. Persamaan ini sangat berguna untuk menginterpretasikan data hidrografi. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Tadi merupakan presentasi tentang
materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.